Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pita Agustin dengan NIM A1E11-8030. Saya dari kelas R003. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas ujian akhir semester dengan mata pelajaran pengajaran psikologi bimbingan yang diampu oleh Bapak DRS Joni Afri MPD dan Bapak Ruli Andiaksa SPD MPD. Nah, materi yang saya gunakan di sini yaitu tentang kesiapan menjadi remaja, dan layanan yang saya gunakan adalah layanan informasi. Nah, di sini teman-teman sebelum nonton kalian harus like, komen, dan subscriber. Itu sangat penting banget buat saya dan nilai saya. Jangan lupa ya. Langsung saja kita lihat video selanjutnya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Ini kelas 3 ya. Gedungnya mana tadi? Di sini siapa yang bisa memimpin doa? Kamu saja. Memimpin doa. Sebenarnya Ibu absen dulu ya. Lihat. Ada lihat. Suaranya mana? Dona. Ada Bu. Soleha. Ada Bu. Ada semua ya? Iya Bu. Nah, jadi sebelum kita belajar hari ini, Ibu punya permainan kecil. Permainannya namanya taci. Paham nggak? Jadi cara mainnya gini. Kalau misalnya katanya menyentuh, itu namanya touching. Kalau tidak menyentuh, namanya nggak touching. Paham nggak? Contohnya seperti mobil. Mobil itu touching atau nggak touching? Mobil. Touching. Touching. Tas itu touching atau nggak touching? Tas itu touching atau nggak touching? Nggak touching ya. Jadi kuncinya, kalau Ibu bilang nama benda dan bibir Ibu menyentuh, itu namanya touching. Kayak tas itu kan nggak nyentuh, jadi namanya nggak touching. Kalau misalnya kayak mobil, itu kan menyentuh bibirnya, jadi namanya touching. Bisa kita mulai? Paham? Sekolah touching atau nggak touching? Nggak touching. Angkat tangan ya sebelum dijawab. Motor nggak touching. Paham ya? Pen. Gimana, udah semangat belum? Udah semangat belum belajarnya? Oke, kita mainnya nanti lagi ya. Paham kan permainan tadi? Jadi di sini sebelum kita belajar, dari sini Ibu akan memberikan suatu layanan di mana kalian harus mengikuti dengan tertib, penuh perhatian, dan merespon dengan baik. Selanjutnya, langsung saja ya kita masuk materi yang akan Ibu berikan. Jadi materi pada pagi hari ini adalah kesiapan menjadi remaja. Ada yang tahu remaja itu apa? Nggak tahu ya? Ada yang bisa bacain? Angkat tangannya? Angkat tangannya? Nggak apa-apa. Angkat tangannya. Ya, coba baca. Ada dua hal yang terjadi pada seseorang dalam tahap kehidupannya. Tak terkecuali pada masa remaja
sini kan tadi dijelaskan adanya pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang tahu tidak pertumbuhan itu apa? Katakan ya. Ada yang tahu tidak pertumbuhan itu apa? Nah, siapa yang bisa baca ini? Coba baca. Katakan, baca. Pertumbuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pertumbuhan fisik tubuh, baik pertumbuhan maupun perkembangan dalam ukuran proporsi, fungsi, kuantitas dan kualitasnya. Jadi, paham belum pertumbuhan itu apa? Jadi, pertumbuhan itu adalah proses perubahan pada fisik, di mana ketika kalian menuju remaja, itu fisik kalian akan berubah. Nah, jadi, nah tadi ada yang kedua, perkembangan. Ada yang tahu perkembangan itu seperti apa? Ada ya? Oke, siapa yang mau bacain? Gantian dong, jangan lewat terus. Siapa? Iya, ya baca. Nampak ya? Sedangkan perkembangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pertumbuhan, perubahan, fungsi, jiwa, atau psikologis seseorang. Nah, jadi begitu ya yang dibacakan oleh Rian tadi, bahwasannya perkembangan sendiri adalah sesuatu yang berkaitan dengan perubahan fungsi jiwa, psikologis. Ini perbedaannya sangat jelas ya. Kalau pertumbuhan itu lebih ke fisik, di mana proses perubahan itu lebih mengarah kepada fisik seseorang. Sedangkan dari perkembangan itu sendiri itu adalah perubahan fungsi jiwa atau psikologi seseorang, atau bisa disebut dengan kejiwaan dan pikiran seseorang, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang tahu tidak pertumbuhan pada masa remaja itu seperti apa? Kalian kan udah usia kalian berapa? 15 ya. Jadi masa remaja awal itu berkisaran dari 12 tahun hingga 15 tahun, dan perkembangan remaja pertengahan itu dari usia 15 tahun hingga 18 tahun, sedangkan remaja akhir itu adalah 18 sampai 21 tahun. Jadi kalian ini termasuk masa remaja awal, pertengahan atau akhir? Pertengahan atau awal? Awal ya, 15 sampai 18 tahun. Nah, selanjutnya sini ada pertumbuhan pada masa remaja. Ada yang tahu pertumbuhan di masa remaja itu berbeda ya antara perempuan dengan laki-laki, di mana baik dalam fisik maupun psikisnya. Nah, anak ibu tahu tidak pertumbuhan pada laki-laki itu seperti apa? Katakan dulu ya. Seperti penggunaan daun, terus minyak, Apa? terus suara masak, Ada lagi yang mau nambahin? Ya, tahu? Oke, jadi benar ya yang kata Dona tadi itu bahwa laki-laki itu proses fisik pertumbuhan fisiknya itu adalah jakun, lalu apa tadi? Tumbuhnya bumi di sekitar ketiak, dan
suara menjadi membesar ya. Nah, di situ tadi kalau pertumbuhan pada laki-laki itu biasanya ditandai dengan pertambahan tinggi badan, kulit menjadi lebih besar, kasar, tumbuh di bagian tubuh seperti ketiak, kaki, dada, dan lain-lain. Nah, terus suaranya juga membesar, juga menggasar, dan tumbuh jakun di leher, seperti yang dikatakan Dona tadi. Nah, kalau yang perempuan kalau tidak, masa remaja itu ditandai dengan apa? Tumbuhnya bulu bisa kita tumbuh pubertas atau haid. Suara mengecil. Ya, jadi ada yang mau nambahin? Ya, jadi benar ya yang dikatakan Dona tadi bahwasanya perubahan fisik pada perempuan itu yang seperti dikatakan tadi. Jadi diulangi bahwa pertambahan tinggi badan dan lebar tubuh itu pastinya terjadi pada perempuan juga, tetapi berbeda dengan laki-laki. Lalu kulit tumbuh lebih halus terutama pada wajah. Jadi kalau laki-laki itu kasar, kalau perempuan itu akan lebih halus. Nah, lalu tumbuh bulu di sekitar ketiak dan lain-lainnya. Lalu payudara akan mulai terbentuk. Lalu suara lebih kecil dan mulai mengalami masa pubertas atau haid. Jadi seperti itu ya masa perkembangan fisik pada perempuan. Paham ya? Selanjutnya kalau tadi pertumbuhan, sekarang perkembangan. Kalau tidak, perkembangan itu ditandai dengan apa? Ada yang bisa bacain? Dia mau bacain? Mau bacain? Nah, aja baca. Pada ya. Jadi ulangi ya. Jadi di sini perkembangan pada masa remaja. Di mana perkembangan pada masa remaja ini emosionalnya itu belum stabil. Emosi itu bukan hanya sekedar marah, melainkan mencakup pergejolak hati, seperti rasa empati, yakni perasaan mengalami hal yang dialami oleh orang lain yang ditindaklanjuti dan tindakan terhadap objek simpati. Nah, berarti rasa simpati itu sudah mencerminkan bahwa perkembangan pada masa remaja. Lalu yang kedua itu rasa empati, yakni perasaan ikut mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Nah, di sini maksudnya bahwa jika kalian beribadah atau melihat seseorang yang sedih, terus kalian merasa sedih, itu namanya empati. Nah, lalu marah, sedih, rindu, senang, susah, benci, bosan, jenuh dan sebagainya itu termasuk perkembangan dari pada masa remaja. Paham ya? Jadi ini tadi masih masa perkembangan pada remaja ya. Nah, ada yang bisa bacain? Kalian bisa? Bacain. Konsep. Konsep dirinya baru masih mencari jati dari diri dan
Jadi benar ya. Jadi masa perkembangan pada masa remaja itu yaitu konsep dirinya belum matang, masih mencari jati dirinya, gampang terombang-ambing dan pengaruh sana sini, baru akan menjadi mantap jika sudah dewasa. Jadi di sini sudah jelas kalau misalnya masa remaja awal seperti kalian ini, itu kalian itu belum matang, masih mencari jati diri kalian itu seperti apa. Lalu kalian itu masih terombang-ambing dengan teman-teman sebaya kalian, terpengaruh sana sini. Kalau kalian berteman dengan orang yang positif, otomatis kalian akan menjadi remaja yang positif. Dan jika kalian terpengaruh dengan teman-teman sebaya yang negatif, itu pun akan berdampak negatif pada kalian. Seperti itu. Nah, kalian akan menemukan jati diri kalian ketika kalian sudah menjadi dewasa, atau lebih cepat kalian ketika usia 18 sampai 21 tahun, yaitu pada remaja. Itu ya, jelas? Nah, selanjutnya proses menghadapi beberapa problema ketika masa remaja. Bisa mau bacain? Ada yang bersedia membacai? Dana? Baca? Baca aja nggak apa-apa. Cepat. Baca. Ya nggak apa-apa. Baca. Hah? Nggak mau? Lihat. Setengah-setengah. Remaja. Remaja permasalahan untuk dapat menerima keadaan fisiknya dan dapat memanfaatkannya secara Efektif. efektif. Nah, jadi di sini kan remaja itu dihadapkan oleh persoalan untuk menerima keadaan fisiknya dan memanfaatkan secara efektif. Jadi kan tadi kan perkembangan fisik pada masa remaja itu kalian itu pasti akan mengalami persoalan atau problema ketika kalian mengalami perubahan fisik seperti misalnya perubahan suara, kalian itu berubah, terus kalian menanyakan kepada kakak kalian, kalau kalian punya kakak, kak kenapa sih suara saya kok udah berubah? Terus kalian bertanya lagi, kak kenapa sih kok badan saya ini berubah lebih besar? Itu adalah dimana kalian itu harus bisa menerima keadaan fisik kalian. Jangan dilema, kayak kalian itu kayak merasa kok berubah kulit makin besar sedangkan usia aku baru 9 tahun. Nah, jika kalian masa remaja ini kalian memang sudah mengalami perubahan pada fisik. Nah, lalu yang B, siapa yang baca? Oh, baca. Kamu baca ya? Remaja seharusnya dapat dibantu orang tua untuk memperoleh ketertiban Emosionalnya. Jadi di sini yang usaha remaja untuk memperoleh kebebasan emosional sering disertai perilaku pemberontakan. Jadi kalian itu kalau mau masa remaja itu kalian pasti sering berontak sama orang tua, sering marah-marah, ya kan? Sering marah-marah kan sekarang, ya kan? Nah, di situ kalian itu sering melawan keinginan orang tua. Orang tuanya maunya ini, kalian maunya ini. Jadi saya pemberontakan. Nah, tugas perkembangan yang menimbulkan pertentangan dalam keluarga dapat diselesaikan di rumah itu berlarut-larut. Jadi masalah itu biasanya kalau di rumah itu bakalan berlarut-larut selesainya. Jadi kalian sebagai remaja yang orang tuanya kurang mengendalikan kalian, itu kalian akan mencari jalan keluar sendiri dan ketenangan di luar rumah. Tentu saja hal tersebut akan membuat remaja memiliki kebebasan emosional di luar, sehingga remaja justru lebih percaya pada teman-teman sebaya yang senasib dengannya ketimbang dengan orang tuanya. Nah, jika orang tua ini tidak
tugas perkembangan ini, maka remaja akan kesulitan dalam hal besar. Hal yang sama juga dilakukan terhadap orang-orang yang dianggapnya sebagai pengganti orang tua, seperti guru misalnya. Terus selanjutnya itu yang C ya. Remaja seharusnya mampu bergaul lebih matang dengan teman sesama jenis maupun jenis kelamin lainnya. Jadi ketika kalian masa remaja ini, seseorang seharusnya menyadari akan pentingnya pergaulan. Jadi pergaulan di sini adalah masa-masa kalian mencari teman seperti itu. Seorang yang menyadari akan tugas perkembangan yang harus dilalui untuk bergaul dengan kedua jenis kelamin, maka biasa digolongkan dalam golongan remaja yang sukses memasuki tahapan perkembangan ini. Ada sebagian besar remaja yang tetap tidak berani bergaul dengan lawan jenisnya sampai akhir masa remaja. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakmatangan dalam perkembangan remaja tersebut. Jadi kalian itu sebagian besar yang tidak berani dalam bergaul, itu berarti masa remajanya itu kurang matang ya, bisa dikatakan kurang matang. Selanjutnya yaitu seharusnya mengetahui dan menerima kemampuan diri. Nah, di sini seharusnya mengetahui dan menerima kemampuan diri ini. Sejauh ini banyak remaja yang belum mengetahui kemampuannya. Bila remaja ditanya mengenai kelebihan dan kekurangannya, pasti kalian bakalan jawab kekurangan kalian, bukan kelebihan, ya kan? Nah, padahal kalian itu udah tahu apa sih kelebihan kalian gitu. Hal tersebut menunjukkan remaja tersebut belum mengenal diri kalian sendiri gitu. Jadi kalian bila hal tersebut tidak diselesaikan pada masa remaja ini, tentu saja akan menjadi masalah untuk perkembangan selanjutnya, masa remaja atau bahkan masa tua sekalipun. Nah, jadi kalian ini, jika kalian memasuki masa remaja, kalian harus lebih banyak bertanya, belajar, berdiskusi, dan mencoba hal-hal baru yang sangat mengadaptasi. Sehingga saat meninggalkan masa remaja akan bisa berlangsung lebih baik. Jadi kalau ketika kalian banyak belajar, banyak bertanya, banyak diskusi dan mencoba hal baru, itu ketika kalian sudah menjadi remaja dewasa, itu kalian akan menjadi dewasa yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Lalu yang terakhir, seharusnya memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma. Jadi di sini skala nilai dan norma itu biasanya diperoleh remaja melalui proses identifikasi dengan orang disabilitas. Nah, jadi kalian itu akan mengalami proses identifikasi dengan orang disabilitas kalian. Misalnya kalian mengagumi artis, kok dia cantik sekali, saya ingin seperti dia, ingin jadi artis, ingin jadi youtuber. Nah, itu adalah seorang yang kalian sukai. Nah, dari skala nilai dan norma yang diperolehnya akan membentuk satu konsep mengenai harus menjadi seperti apa dan seperti siapakah aku seperti itu. Jadi kalian ini siapa sih? Sehingga hal tersebut dijadikan pegangan dalam menjadikan gejolak dorongan dalam dirinya. Nah, jadi di sini penting sekali bagi orang tua dan orang-orang yang dianggap sebagai pengganti orang tua mampu menjadikan diri mereka sebagai idola bagi para remaja. Jadi di sini fungsi orang tua kalian itu harus menjadi idola yang kalian sukai. Misalnya ibu kalian suka memasak, kalian mengidolakan ibu kalian. Wah, aku mengidolakan ibuku karena ibuku pintar memasak. Nah, jadi kalian akan belajar memasak pada ibu kalian. Nah, sampai sini paham? Paham ya materinya? Selanjutnya, nah di sini ibu punya video. Mau nonton video nggak? Mau ya? Nanti punya video. Kalian mau nonton video nggak? Mau. Nah, ini videonya tentang perkembangan fisik pada remaja. Bisa kalian tonton ya. Harus disimak
dari yang Ibu jelaskan tadi ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Rena. Saya mengerti perbedaan perubahan fisik pada remaja laki-laki. Ada lagi? Remaja awal Jadi usia remaja awal itu dari 12 hingga 15 tahun ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin menentukan? Iya, benar sekali. Jadi faktor itu terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Di mana faktor internal itu dari dalam diri kita sendiri seperti dari keluarga, lingkungan dan kesehatan. Eksternal itu dari luar seperti ini dan nah, jadi di sini Ibu tegaskan kembali bahwasanya perkembangan fisik dari perempuan dan laki-laki itu berbeda. Seperti yang Ibu jelaskan ya. Dan usia remaja awal itu biasanya dari usia 12 tahun hingga 15 tahun. Nah, jadi baiklah, sepertinya kalian sudah cukup paham dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, di sini Ibu ingin kalian mengutarakan kesan kalian belajar pada hari ini. Senang ya, bahagia, semangat. Besok kalau ada pelajaran lagi mau? Baiklah, sebenarnya materi kita juga sudah selesai. Karena tadi kita diawali dengan doa, sebaiknya pulang pun diakhiri dengan ini adalah mungkin Salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oh iya, di sini lupa karena kalian tadi sudah menjawab pertanyaan dan menyimpulkan hasil belajar ini punya kuis ini, makanya masih suka ya. Kasih Bu. Ya. Nah, setelah ini kalian langsung pulang ya. Mau kalian di sini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan udah komen serta subscriber. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya di video ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari tempat, baik dalam cara saya mengajar atau dari siswa-siswa saya. Karena dalam pembuatan video ini saya hanya mendatangi anak-anak yang ada di sekitar rumah saya, karena dikarenakan tengah maraknya pandemi COVID-19. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang udah ngebantu untuk nilai buat saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ku undang mari sini, terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan